오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈 수 있다 말하지만 썩 가깝지는 않아요. 그만큼 좋아서요. 당연히 여기. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Suci Syafitri. Nah, pada video kali ini aku akan mengapresiasi tulisan Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar. Di sini aku akan mengapresiasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu membahas hubungan salah satu unsur intrinsiknya, yaitu tokoh dan penokohan. Yang kedua, mengapresiasi melalui menjadikan diri sendiri sebagai tokoh utama, artinya bertingkah seolah-olah diri kita merupakan tokoh utama dalam tulisan tersebut, yang mana apakah tindakan yang kita pilih itu sejalan atau bertentangan dengan tindakan tokoh utama yang dibuat oleh penulis. Tulisan Jangan Takut Jatuh Cinta karya Yulismar ini menceritakan seorang wanita yang sedang dimabuk cinta dengan menginginkan untuk bisa menikah dengan lelaki pilihannya, yang awalnya ayahnya tidak merestui hubungan mereka, tetapi pada akhirnya ayahnya merestuinya. Tetapi wanita ini berharap kisahnya dengan lelaki pilihannya itu berujung bahagia. Siapa sangka kisah mereka akan menjadi pahit. Paduka yang dia kira raja yang melindungi malah menjadi orang yang paling menzoliminya selama 365 kali yang diulang 9 kali. Yang pertama yaitu membahas hubungan salah satu unsur intrinsiknya, yaitu tokoh dan penokohan. Dalam hal ini, tokoh Wanodia digambarkan sebagai seorang anak yang lahir dari orang tua yang dulunya sulit untuk mendapatkan restu untuk bersama. Apalagi dengan umur bundanya lebih tua dari ayahnya. Dengan hal ini, Wanodia yang berasal dari orang tua yang mempunyai kisah cinta ayahnya, yang awalnya tidak direstui oleh orang tua ayahnya, hingga mendapatkan hasil yang diinginkan, yakni mendapatkan restu. Dengan ini, Wanodia merasa bahwa kisah dia dengan kandanya atau lelaki yang disukanya akan sama seperti kisah ayahnya, yang awalnya ditentang keras berujung nantinya memberikan restu meskipun dengan berat hati. Dalam hal ini terdapat pada kutipan, bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak. Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga? Namun ayah kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Dalam kutipan itu tampak bahwa Wanodia sangat menginginkan restu dari orang tuanya agar bisa bersama paduka atau kandanya. Sama seperti kisah ayahnya berusaha keras agar bundanya diterima oleh keluarganya. Nah, dari kisah ayahnya inilah Wanodia yakin bahwa nantinya hubungan dia dengan lelaki yang dicintainya atau kandanya bernasib sama dengan kisah orang tuanya, yakni mendapatkan restu. Dengan watak atau penokohan Wanodia ini tampak jelas bahwa dia mempunyai watak keras kepala. Dia berkukuh keras agar mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, supaya dia bisa bersama dengan lelaki yang dicintainya atau kakanda. Dalam hal ini tampak pada tulisan, aku tetaplah menjadi Wanodia, si keras kepala yang memesona menurut mereka, tak bersudut meski halangan memagut, tak takut mati meski cintanya diamputasi. Pelototan tajam sang ayah tak buatku goyah. Aku Wanodia yang masih punya belati pamungkas pembela diri, belati itu akan membungkam sang ayah. Watak dari Wanodia ini merupakan keturunan dari seorang ayahnya, di mana ayahnya dahulu pernah keras kepala meminta restu bersama wanita yang dicintainya supaya mendapatkan restu dari keluarganya. Dalam hal ini terdapat pada tulisan Wanodia selalu Wanodia, garis berwatak keras turunan sang ayah. Apalagi dalam tulisan ini Wanodia digambarkan sebagai tokoh yang sedang dimabuk asmara cinta
sehingga bisa saja dia nekat melakukan berbagai cara agar bersama padukannya. Kemudian yang kedua yaitu mengapresiasi melalui menjadikan diri sendiri sebagai tokoh utama. Artinya bertingkah seolah-olah diri kita merupakan tokoh utama dalam tulisan tersebut, yang mana apakah tindakan yang kita pilih itu sejalan atau bertentangan dengan tindakan tokoh utama yang dibuat oleh penulis. Dalam hal ini, saya memilih untuk menjadi tokoh Wanodia yang mana dalam kutipan, bagaimana dulu kekukuhan ayah mendapatkan bunda yang sudah beranak pinak. Bukankah ditentang keras juga oleh keluarga, namun ayah tetap kekeh pada pendirian karena ayah yakin bundalah sang pelipur lara. Dalam kutipan itu, Wanodia membantah atau ngotot atau keras kepala kepada ayahnya agar ayahnya mau memberikan restu hubungan bersama pujaan hatinya. Padahal ayahnya tidak memberikan restu kepada Wanodia karena ayahnya merasa Wanodia sedang dimabuk cinta. Dalam hal ini, jikalau saya menjadi Wanodia, maka saya memiliki sikap yang tidak sejalan dengan yang dia lakukan, yakni keras kepala agar mendapatkan restu dari kedua orang tua supaya bisa bersama sang pujaan hati. Jikalau saya nih menjadi Wanodia, memilih menurut dan tidak membantah perkataan ayah, menolak restu kisah cinta dengan sang pujaan hati, saya akan bersikap lebih nurut apa yang dikatakan kepada orang tua. Jika kedua orang tua saya tidak setuju bersama pujaan hati yang saya cintai, maka saya akan menuruti kemauan kedua orang tua saya. Karena pilihan orang tualah yang terbaik karena mereka sudah berpengalaman mana yang layak dijadikan seorang pemimpin. Orang tua itu sudah tahu karena mereka sudah melewati masa itu. Jadi, saya sebagai wanita tidak mau jika berjuang sendiri demi seorang lelaki yang juga tidak memperjuangkan kita. Saya akan tetap memilih apa kemauan kedua orang tua. Baik, selanjutnya saya memilih pada kutipan, kusimak tiap helaian kata kau papat, kanan memesona di telinga, seolah buana raya akan menyulap seketika. Menyulap saya tak luka yang sudah bernanah akan mengering, menyulap serpihan asa yang tercecer akan membentuk kembali cawan rasa. Ahai, begitu mudah dan indah. Nah, dalam kutipan ini Wanodia sedang menyimak kata-kata mutiara yang dilantunkan oleh sang pujaan hati, atau istilahnya Kanda ini sedang ngegombal rayuan pada Wanodia. Dan Wanodia ini dia termakan dengan godaan atau gombalan dari sang pujaan hatinya. Maka dari itu dia sedang dimabuk cinta atau terbawa perasaan atau baper. Nah, jadi ketika saya menjadi Wanodia ini, saya tidak akan tergoda dengan kata atau gombalan lelaki ini karena saya itu menganggap istilahnya buaya darat, laki-laki yang manis di awal saja. Jadi saya sebagai perempuan tidak akan tergoda dengan rayuan-rayuan manis itu. Mungkin sampai sini saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.